Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak berharap mudah-mudahan adik-adik selalu dalam keadaan bahagia. Oh iya, adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang 25 nabi. Kali ini kakak akan bercerita kepada adik-adik semua tentang perjuangan para nabi dalam menegakkan kebenaran. Dari cerita ini, kakak berharap mudah-mudahan adik-adik dapat mencontoh perjuangan para nabi, sehingga menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kakak akan menceritakan nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, sekaligus manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai kisah ini dari penciptaan alam dan isinya. Adik-adik, atas kehendak Allah, mulailah tercipta bumi, langit, matahari, planet-planet, laut, gunung-gunung, sungai-sungai, padang-padang tandus, hewan, tumbuhan, yang semuanya beraneka ragam serta menambah keindahan alam raya ini. Semua itu Allah persiapkan untuk kehidupan kita manusia. Maka setelah semuanya tercipta, barulah Allah menciptakan manusia. Penciptaan manusia dimulai ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi." Wahai Rabb, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu, makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau. Begitulah protes malaikat kepada Allah. Malaikat sama sekali tidak setuju kalau manusia menjadi khalifah. Karena para malaikat sangat khawatir manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Setelah mendengarkan Allah berfirman, para malaikat segera sadar. Tentu saja ada hikmah yang amat besar di balik setiap kehendak Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Nah, adik-adik, jadilah Adam sebagai bentuk ciptaan yang terbaik. Jadi, Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Beliau adalah manusia yang pertama, dan beliaulah nenek moyang sekalian manusia. Beliau dijadikan Allah dari tanah, dibentuk berupa manusia, dan ditiupkan ruh ke dalamnya. Sehingga hiduplah ia
seperti manusia. Adik-adik, Allah pun kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama segala macam benda yang ada di sekitarnya. Kemudian Allah mengumpulkan para malaikat dan bertanya kepada mereka tentang nama-nama benda tersebut. Akan tetapi, para malaikat tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin menjadi khalifah kalau tidak tahu segala sesuatu tentang semua benda itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, beritahukan kepada mereka segala sesuatu tentang benda-benda ini." Betapa para malaikat sangat terpesona ketika Nabi Adam menjelaskan semua benda yang ada di sekitarnya. Para malaikat pun sadar bahwa Allah telah memuliakan Nabi Adam dengan memberinya akal dan pengetahuan. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Allah berfirman, "Sujudlah kalian kepada Adam." Adik-adik, para malaikat pun segera sujud mematuhi perintah Allah yang Maha Agung. Itulah gambaran buat kita betapa mulianya orang yang berilmu. Bahkan Allah memerintahkan malaikat bersujud menghormati Nabi Adam yang lebih tinggi ilmunya. Tapi adik-adik, ada satu yang tidak mau sujud. Namanya iblis. Dia enggan dan sombong. Qala ya Iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Masya Allah adik-adik, coba dengar betapa sombongnya iblis ini. Allah yang Maha Penyayang pun sampai murka dibuatnya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Maka akhirnya adik-adik, terusirlah iblis dari surga. Namun sebelum keluar dari surga, iblis memohon kepada Allah agar diberi waktu untuk hidup sampai hari manusia dibangkitkan dari kematian. Karena Engkau telah menghukum aku tersesat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunan Adam.
kecuali sebagian kecil saja yang benar-benar ikhlas. Aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri, sehingga mereka akan memandang baik perbuatan yang buruk. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. Allah berfirman, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua sebagai suatu pembalasan yang cukup." Walaupun iblis terusir dari surga, tapi iblis masih bisa tersenyum. Karena iblis bisa membalas dendam kepada Adam dan keturunannya. Itu berarti termasuk kita semua. Adik-adik, berhati-hatilah terhadap godaan setan yang setiap saat akan membujuk kita ke jalan yang sesat. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, adik-adik, setelah iblis terusir dari surga, tinggallah Nabi Adam di surga dengan segala kenikmatan yang tiada tara. Namun, Nabi Adam merasa kesepian. Dan kemudian Allah menciptakan seorang wanita untuk menemani Nabi Adam. Nabi Adam memberinya nama Hawa. Allah sendiri yang menikahkan mereka. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah berfirman, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Nabi Adam dan Hawa memandang pohon yang dimaksud Allah dengan pandangan heran. Kenapa ya Allah melarang Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon khuldi, apalagi memakan buahnya? Oh, ternyata adik-adik, Allah melarang Nabi Adam dan Hawa mendekati apalagi memakan buah khuldi semata-mata untuk menguji keimanan mereka. Setelah itu, Nabi Adam dan Hawa tinggal di dalam surga yang penuh kebahagiaan. Mereka berdua menikmati semua pemberian Allah. Berjalan di atas alas yang amat lembut dan juga harum. Berbaring di tempat tidur yang sangat nyaman. Di sekelilingnya pemandangan yang amat indah. Adik-adik, kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa di dalam surga ternyata makin memicu kebencian dari iblis. Ternyata si iblis ini tidak suka melihat segala kenikmatan dan kebahagiaan yang diperoleh Nabi Adam dan Hawa. Tiba-tiba saja makhluk jahat itu menyelinap ke dalam surga. Ia menemui Nabi Adam dan Hawa yang sedang berjalan-jalan.
dengan mengucapkan salam dan suaranya dibuat seramah mungkin. Nabi Adam dan Hawa tentu saja langsung waspada karena mereka ingat pesan Allah. Tetapi iblis ini mengajak mereka bercakap-cakap dengan lembut dan sopan. Iblis banyak sekali bicara tentang betapa penyayangnya Allah. Perlahan-lahan Nabi Adam dan Hawa terpengaruh. Mereka mulai mengira bahwa iblis telah bertobat dan kembali menjadi makhluk yang taat seperti dulu. Padahal adik-adik, iblis ini cuma berpura-pura baik. Sebenarnya dia sedang menjalankan tipu daya untuk mempengaruhi mereka. Tahukah kalian buah apakah itu? Tidak. Itu adalah pohon khedi. Bila memakannya, kalian akan seagung malaikat dan hidup selamanya. Adik-adik, Nabi Adam dan Hawa tertegun. Mereka pun jadi bimbang. Makanlah demi kebaikan kalian. Tidak, kami dilarang Allah mendekatinya. Tetapi kalian akan lebih mulia. Apakah itu sebuah dosa? Tidak, pergi dari sini. Dengan penuh ketakutan, iblis pun pergi. Adik-adik harus tahu, iblis adalah makhluk yang amat gigih untuk menyesatkan manusia. Setelah Nabi Adam dan Hawa melupakan kejadian itu, iblis datang lagi. Tetapi kali ini dengan tangis penyesalan. Ia meminta maaf karena telah berbuat kasar kepada Nabi Adam dan Hawa. Iblis menangis, menyesali kecerobohannya sampai terusir dari surga. Kalau kau diusir dari surga, aku pasti tidak akan begini. Aku rela 1000 kali bersujud menghormatimu. Iblis bersujud lama sekali sambil menangis terseduh-seduh. Nabi Adam dan Hawa mulai merasa iba sampai mereka tergerak untuk menghibur iblis. Mereka meminta iblis untuk berdiri kembali. Dengar wahai Adam, aku tidak ingin kalian terusir dari surga. Engkau pun bisa berbuat salah seperti aku. Bernasib seperti aku. Kemudian iblis tergopoh-gopoh memetik buah khuldi dan menyerahkannya pada Hawa. Aku bersumpah demi Allah, aku benar-benar berniat baik, Adam. Perlahan-lahan Hawa menggigit buah larangan itu. Tidak terjadi sesuatu apapun. Lalu Nabi Adam ikut memakannya. Adik-adik, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba iblis tertawa terbahak-bahak sambil berlari menjauh. Tubuh iblis segera menghilang. Tapi tawanya menggema bagaikan suara lolongan serigala. Wajah Nabi Adam dan Hawa memucat. Buah larangan itu jatuh bergulir ke tanah. Dan pakaian mereka yang indah pun lenyap. Adam dan Hawa menutupi tubuh mereka dengan dedaunan surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma inna asy-syaitana lakuma 'aduwwun mubin. Allah berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua memakan buah itu
Dan aku katakan bahwa iblis itu adalah musuh yang nyata. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adik-adik, Nabi Adam dan Hawa menangis menyesali kesalahannya. Mereka sadar bahwa mereka telah diperbudak hawa nafsu dan tidak waspada terhadap tipu daya setan yang siap menggelincirkan manusia di setiap waktu. Nabi Adam dan Hawa terus-menerus memohon kepada Allah agar dosanya diampuni. Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah pun berkenan menerima taubat mereka. Tetapi keduanya harus turun ke bumi. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati. Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Adik-adik, Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi di dua tempat yang berjauhan. Masing-masing merasakan betapa beratnya hidup di bumi. Makanan harus dicari dan pakaian harus dibuat sendiri. Bertahun-tahun mereka saling mencari sambil bertahan hidup. Sampai akhirnya mereka bertemu di Gunung Jabal Rahmah yang terletak di padang Arafah. Setelah sekian lama hidup di bumi, akhirnya Hawa mengandung dan melahirkan anak. Setiap anak yang lahir selalu kembar silang. Satu laki-laki dan satu perempuan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam dan Hawa dikaruniai cukup banyak anak. Anak kembar pertama adalah Qabil dan Iklimah. Anak kembar yang kedua, Habil dan Labuda. Adik-adik, Qabil bersifat kasar dan pemarah, sedangkan Habil bersifat lembut dan penyayang. Nabi Adam mengajarkan kepada putra-putrinya bercocok tanam dan memelihara ternak, juga mengajarkan kasih sayang dalam kehidupan keluarganya. Nabi Adam menyadari
bahwa suatu saat jumlah manusia akan semakin banyak dan beliau akan wafat. Oleh karena itu, Nabi Adam sangat mengharapkan putra-putrinya dapat meneruskan dakwahnya. Akan tetapi adik-adik, iblis mulai datang menggoda, sehingga ada di antara putra-putrinya yang jadi pembangkang. Awal pembangkangan itu terjadi ketika Allah memerintahkan Nabi Adam menikahkan putra-putrinya yang sudah dewasa. Tetapi pernikahan itu dilakukan silang. Jadi, Qabil harus menikah dengan Labuda, kembaran dari Habil. Sedangkan Habil menikahi Iklimah, kembaran Qabil. Namun adik-adik, ternyata keputusan itu ditentang keras oleh Qabil. Tidak, ayah. Aku tidak menyukai Labuda. Aku ingin menikahi Iklimah. Tetapi ini perintah Allah, anakku. Adik-adik, peristiwa itu membuat suasana tegang berhari-hari. Akhirnya, Nabi Adam memohon petunjuk kepada Allah. Setelah petunjuk turun, beliau kemudian memanggil kedua putranya. Anak-anakku, Allah memerintahkan kalian berkurban. Dan yang kurbannya diterima, diperbolehkan memilih istri sesuai yang diinginkan. Habil yang seorang peternak memilih domba yang paling gemuk dan bagus. Ia sama sekali tidak memikirkan Iklimah, karena Habil hanya ingin memberikan hasil yang terbaik di hadapan Allah. Bahkan Habil tidak keberatan menikahi Labuda. Tetapi justru Allah memerintahkannya untuk menikahi Iklimah. Perintah itulah yang membuatnya menentang keinginan Qabil. Sebaliknya adik-adik, Qabil hanya memikirkan Iklimah saja. Ia sama sekali tidak peduli bahwa kurban itu dipersembahkan untuk Allah. Ia bahkan marah. Kenapa Allah mencegahnya menikahi Iklimah? Karena itu, dibelilah hasil pertanian yang terjelek. Karena Qabil tahu binatang juga pasti mau memakannya kalau terpaksa. Taruhlah kurban kalian di puncak gunung. Besok kita lihat bersama-sama. Kurban yang habis dimakan binatanglah yang diterima oleh Allah. Adik-adik, kemudian Qabil dan Habil pun mendaki gunung. Qabil meletakkan hasil panennya dan Habil menyembelih dombanya. Nah adik-adik, kira-kira kurban siapa ya yang diterima Allah? Keesokan paginya, Nabi Adam, Qabil dan Habil kembali lagi. Ternyata domba Habil tinggal tulang belulang karena habis dimakan binatang. Sementara panen Qabil tetap tergeletak tidak tersentuh. Adik-adik, Habil tersungkur sambil berurai air mata bahagia. Ia terharu karena Allah memilihnya. Sementara Qabil berdiri dengan kaku dan tegang. Kepalanya tertunduk dalam dan tangannya mengepal dengan keras. Giginya bergemeletuk, hatinya menggelegak, marah dan kecewa. Tanpa berkata apa-apa, ia menendang hasil panennya sekuat tenaga. Kemudian berbalik dengan gusar. Adik-adik, iblis bersarang di hati Qabil dan membuatnya semakin bertambah marah. Begitu marahnya, sampai-sampai ia tidak tahu harus berbuat apa. Qabil memaki-maki sambil mengamuk sendirian. Bunuh saja adikmu. Bunuh saja adikmu. Qabil terkejut dengan pikiran seperti itu. Tapi iblis tidak membiarkannya ragu.
Habil, kau sudah melakukan segalanya. Kau sudah membantah, kau sudah merajuk sepanjang hari, dan kau sudah berkurban. Sekarang semuanya telah berakhir. Percuma, kau tidak akan pernah mendapatkan Iklima. Kau bisa mendapatkannya jika Habil mati. Habil, aku akan membunuhmu. Kemudian Qabil pun berlari pulang. Adik-adik, akhirnya Qabil dan Habil pun bertemu. Habil, aku pasti akan membunuhmu. Adik-adik, Habil melihat sorot mata kakaknya penuh kebencian. Tetapi ia menjawab dengan tenang. Allah hanya akan menerima kurban orang yang paling bertakwa, Kak. Allah, sok suci, kubunuh kau. Kalau kakak mengayunkan tangan untuk membunuhku, aku tidak akan mengayunkan tangan untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah. Kalau kakak membunuhku, kakak akan masuk neraka. Karena itulah balasan orang-orang yang zalim, Kak. Adik-adik, namun iblis terus menggoda, merayu, memanas-manasi, dan meniup-niup nafsu Qabil, sehingga timbul kenekatannya. Qabil diam-diam mengikuti Habil yang mengembala ternak di padang luas. Ketika Habil tidur di tempat yang teduh, Qabil mengambil sebuah batu besar. Perlahan-lahan didekatinya Habil. Lalu batu itu diangkat tinggi-tinggi. Dan dalam sekejap, Habil meninggal dunia dengan kepala luka dipukul batu. Melihat adiknya tergeletak, tiba-tiba Qabil merasa sangat ketakutan. Tangannya gemetar dan tubuhnya lemas sehingga tidak bisa berlari. Qabil terduduk di tempat Habil dibunuh. Kemudian dia sangat menyesali perbuatannya. Adik-adik, angin dingin bertiup dan mendung tipis menutupi langit. Tidak lama kemudian, hujan turun rintik-rintik. Alam seakan-akan menangisi Habil. Ruh Habil yang suci menjadi calon penghuni surga. Inilah pembunuhan pertama di antara anak cucu Adam. Adik-adik, ternyata Qabil kebingungan. Harus dibagaimanakan mayat adiknya? Ketika hujan reda, Qabil melihat ada 2 burung gagak berkelahi. Salah seekor di antaranya kemudian terbunuh. Burung gagak yang masih hidup menggali tanah dengan cakarnya. Kemudian ia mendorong bangkai lawannya ke dalam lubang. Ditutupnya lubang itu dengan tanah. Lalu terbanglah berkauk-kauk sedih. Bodoh benar aku. Mengapa aku tidak menguburkan mayat Habil seperti burung gagak itu saja? Adik-adik, ketika menimbun mayat Habil dengan tanah, rasa sesal dan takut kian memuncak. Siksa neraka membayang di depan matanya. Dengan langkah berat, Qabil pergi tidak tentu arah. Sejak itu, ia tidak pernah kembali.
Allah memberitahu Nabi Adam tentang apa yang telah terjadi kepada dua putranya. Air mata sang Nabi menetes. Beliau sangat kehilangan Habil. Lenyaplah sudah impiannya menjadikan Habil sebagai penerus ajaran agama Allah. Ternyata iblis terus menebar dendam. Nabi Adam amat marah pada Qabil. Mengapa sampai hati membunuh adiknya sendiri? Tetapi sebagai seorang ayah, ia tetap menyayangi semua anaknya, termasuk Qabil. Walaupun Hawa, Iklimah, dan Labuda menangisi Habil, namun kehidupan terus berjalan. Nabi Adam dan Hawa hidup sampai ratusan tahun. Sepanjang waktu, mereka mengajarkan kasih sayang dan kebaikan kepada anak cucunya. Adik-adikku sekalian, hikmah dari kisah Nabi Adam ini, ternyata surga yang begitu nikmat bisa membuat orang tergelincir berbuat dosa. Andai kata tidak hati-hati, setan selalu menipu, mengiming-imingi sesuatu yang dilarang oleh Allah seakan menjadi bagus. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, hati-hatilah terhadap segala kemudahan yang ada, segala kelapangan, dan hati-hatilah kalau kita terlalu banyak keinginan, akhirnya bisa tergelincir dari nikmat menjadi menderita. Tetapi kalau toh nanti sudah berbuat dosa, na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak, cepatlah bertobat. Karena Allah menolong siapa saja yang berbuat salah, andai kata mau benar-benar bertobat, minta ampun kepada Allah, menyesal, dan sekuat tenaga tidak mengulanginya kembali. Adik-adikku sekalian, hati-hatilah terhadap nikmat yang tidak disyukuri, dan hati-hatilah terhadap dosa yang tidak kita taubati. Selamat mengambil hikmah dari kisah Nabi Adam ini. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.